Tuhan, di kolong langit yang sama, tak kutemukan kita berada dalam satu muara. Adalah aku selembar daun dalam tanah basah yang tak terlihat keberadaannya. Tapi kamu, Tuhan, merpati putih yang terbang jauh begitu tinggi. Salahkah aku mengharap mesra pada siapa yang tak akan pernah melebur nyata? Lalaikah aku menanam andai pada hal-hal yang sebenarnya tak bisa aku gapai? Walaupun aku hanyalah gugur yang bersisa, Tuhan, biarkanlah aku hanyut sejenak dalam sayapmu yang terus mengepak. Bahkan, jikalau langit bisa kau peluk, lalu ragaku terbaring layu kian melapuk. Di penghujung hari, aku tetaplah sang pemimpi yang mendambamu tak henti-henti. Tuhan, jikalau besok aku tersapu, tolong sekali saja rindukan aku. Hi, my name is Suci Patia, and now you're watching Meet Up Edition. Balik lagi di edisi Meet Up kali ini barengan sama gue, Fahmi Latif. Kalau kita ngomongin tentang sastra, temen gue ini berhasil ngerangkum ceritanya di dalam sebuah novel. So please welcome teman-teman, Suci Patia. Halo. Dia curang ya pakai kacamata. Iya, soalnya lumayan panas nih, kita take di rooftop gitu di luar. Ya udah nggak apa, biar lo keren sendiri ya. Iya, thank you Ci. Apa kabar by the way? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lagi berbahasa-basi dulu ya. Berbahasa-basi dulu kita. Lagi Berbahasa-basi. sibuk ngapain sekarang? Selama pandemi ini kayak lagi fokus nulis aja. Oh, Biasanya kan kalau misalnya sebelum ada COVID-19 ini ada MC. Terus habis itu ada kegiatan lain. Cuman karena lagi di rumah aja, jadinya emang fokus nulis. Sama paling kayak ada webinar atau kayak Zoom gitu yang berhubungan sama kepenulisan gitu. Tapi emang kemarin Zoom sama Google Meet lagi laku banget ya? Iya kan, apa-apa Zoom, apa-apa Google Meet. Sampai akhirnya gue tadi kayak gak mau download gitu kan. Terus? Kayak misalnya kalau teman-teman masih pada kita video call gitu, masih pakai kayak ya udah WhatsApp gitu. Tapi kayak ya makin lama makin kayak rame. Ya udah deh, ikutan deh pakai. Terus Instastory juga kemarin rame banget kan? Iya, sumpah. Zoom, Google Meet gitu-gitu. Wah gila nih, hari ini sekarang jam berapa ya? Jam 11:30. Lumayan panas lah ya. Tapi nggak apa-apa karena kita lagi di rooftop dan ini tempatnya lumayan adem. Kita take di sini. Oke Ci, ngomongin tentang Suci Patia. Saya gue kayak siapa? Emang ada yang kepo ya mas? Ada lah, gue. Ada lah pastilah. Lo kan engagementnya kuat banget nih di sosial media, di kehidupan nyata, engagementnya kuat banget, ya kan? Ini tadi lo sempat ngomongin seputar nulis nih, ya kan? Gue nggak akan nanya lo kenapa nulis. Iya ya, karena jangan. Karena nggak enak banget kalau pertanyaan awalnya itu lebih kayak gue mau nanya, apakah tulisan yang lo tulis untuk isi waktu luang dan hal yang lo jalanin sekarang itu relate nggak sih sama kehidupan nyata lo? Gimana ya? Gue kan nulis itu banyak ya. Mungkin ini ngeliatnya kayak agak ke kamera gitu. Iya, boleh. Ngeliatnya ke tengah aja. Ke tengah ya. Oke. Jadi emang kayak gak banyak ya, kalau banyak tuh kesannya banyak gitu. Maksudnya ada beberapa gitu. Sering kali ada pertanyaan bahwa kan nulisnya itu emang sesuai sama kehidupan nyata ya. Kayak hampir semuanya tulisan gue itu kan kayaknya agak menyedihkan gitu ya. Jadi jawabannya enggak. Hidup gue nggak semenyedihkan itu kok. Terus? Iya, cuman maksudnya gini, pasti ada feelingsnya. Maksudnya kayak dalam tulisan itu kan artinya luas ya. Bahkan dalam satu kata aja itu maknanya bisa banyak gitu. Nah,
tergantung interpretasi kita aja gitu sama kata-kata itu sendiri. Nah cuman emang banyak feeling yang misalnya kayak gimana sih waktu gue putus tuh rasanya apa. Misalnya ceritanya itu anggaplah cerita ditinggal menikah gitu, kayak cerita Warteg Gandaria yang baru gue tulis gitu. Gue emang gak pernah ditinggal menikah gitu ya. Alhamdulillah. Jangan sampai gitu. Belum pernah ditinggal menikah kan. Tapi kan rasa sakit hatinya itu gue tuangkan dalam situ ya. Walaupun garis besarnya nggak seperti itu gitu. Tapi kan gue pernah sakit hati, gue pernah jatuh cinta, gue pernah senyum sendiri. Lo pernah nangis di kamar gitu sambil mandi nangis gitu. Itu kan kayak ada rasa sakit ya. Ya pernah dong. Gue mungkin nggak tahu ya. Maksudnya mungkin hampir semua orang mungkin pernah ya nangis gitu kayak di kamar mandi gitu ya. Aduh anjing putus gitu. Aduh hidup gue gitu. Terus sambil gitu kan pasti rasa sakitnya itu yang mungkin gue tuangkan dalam situ kayak merasa gitu. Nah referensi lo dalam menulis siapa sih? Ada nggak? Orang panutan gue ya. Panutan lo? Gue mungkin semua tulisan orang bisa jadi inspirasi gue ya. Kadang gue baca ini kayak kok bisa ya dia nulis seperti ini gitu. Gue baca ini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada satu orang yang benar-benar kayak tulisannya tuh gue lihat banget gitu. Jadi emang karena gue suka baca dan kalau emang tulisan itu bagus itu menginspirasi ya udah gue tulis ulang. Tapi kalau di Indonesia sendiri gue suka tulisan-tulisan dari Sapardi Djoko Damono. Terus habis itu Kak Ika Natasha sama Dilestari. Berarti next soon teman-teman Sucipati ya jadi referensinya. Itu mungkin cita-cita gue ya. Amin. Kadangnya gue itu kalau dulu tuh selalu yang kayak mikir ya udahlah gue nulis aja. Gue nggak punya mimpi besar gitu ya. Terus? Tapi semakin lama semakin hari gitu kayak kenapa gue nggak bermimpi besar aja ya untuk ingin seperti Dilestari, Ika Natasha gitu. Nah jadi mimpi-mimpi dan harapan-harapan gue itu ternyata justru yang membuat gue tuh makin berkembang gitu loh daripada gue cuma nih kayak ya udahlah emang gue nggak mungkin bisa kayak mereka gitu. Ya pada akhirnya gue kan nge-stuck di situ ya. Cuman di saat kayak gue udah mulai kayak gue harus bisa. Makanya jadi kayak kerealisasiin lah akhirnya. Enggak loh, belum. Maksudnya cuman kayak udah setapak lebih maju daripada gue di saat gue nggak punya mimpi itu. Oke. Nah, yang buat lo berani apa sih? Untuk gue take another step nih untuk kedepannya. Yang buat lo berani itu apa? Yang buat gue berani itu karena gue udah mulai mencintai diri gue sendiri kan. Asik. Itu penting loh. Itu penting banget. Ya. Jangan mencintai orang itu penting, tapi cintai diri sendiri itu sangat penting. Wih, ini pengalamannya banyak nih. Terus. Jadi emang di saat gue kayak mulai percaya sama diri gue, di saat gue kayak melihat bahwa kayak gue itu lebih dari ini. Di saat kayak banyak hal-hal yang lo lewatin dalam hidup, yang tadinya lo merasa nggak bisa, tapi ternyata lo bisa, itu makin kayak berarti gue tuh harusnya bisa juga loh kayak gini gitu. Nah terus kayak waktu itu gue suka nulis, terus habis itu gue tadinya kayak ngelihat buku-buku gitu ya. Lo kebayang gak sih dipajang gitu kan? Lo hobinya apa sih? Gue hobinya main bola gitu ya. Misalnya kayak lo kayak kapan ya gue bisa ada di lapangan? Iya. Gue tahu tuh, gue dapat banget tuh. Ih gila ya kalau lo di lapangan gitu keren. Iya, oper-operan sama Ronaldo gitu. Ya nggak apa-apa itu mimpi ya. Doa dong gitu. Iya lo nggak apa-apa kan? Itu namanya bagian part of your dreams gitu. Nah gue juga kayak ya Allah buku nih banyak banget nih gitu kan di Gram. Kapan buku gue ada di sini gitu? Ya udah ya kayak gue harus bisa. Masa sih gue nggak bisa? Jadi kayak penasaran ya? Challenge myself gitu. Jadi kayak gue tuh suka hal-hal. Ya udah kalau misalnya kayak gue selalu challenge sama orang lain ya bisa kayak dapetin ini. Masuk. Kalau nggak bisa dapetin dia ya udah deh gue dapetin apa yang gue mau aja gitu. Emang lagi challenge buat ngedapetin siapa? Gitu lah ya. Gitulah ya. Oke. Jadi ya udah akhirnya menurut gue itu hal yang penting ya untuk kayak menguji kemampuan diri kita gitu. Nah ya udah akhirnya kayak ternyata bisa ya nulis buku yang tadinya gue pikir kayak nggak mungkin buku gue ada di Gramet. Setelah gue nulis buku ya udah bisa. Nah ya udah terus sekarang gue kayak dulu aja gue bisa nerbitin buku, kenapa gue nggak bisa untuk menjadi penulis besar gitu. Iya. Buku lo udah berapa sih?
sekarang? Harusnya April ini tuh terbit yang ketiga. Tapi judulnya? karena pandemi, kebetulan yang ketiga ini buku puisi bukan novel. Oh, buku puisi bukan novel. Judulnya Kita Sebelum Sebuah Lupa. Waduh. Aku teringat siapa? Tuh sebelum lo forget. Iya, sebelum lo lupa sama itu nama tuh. Nah, gitu. Yang pertama yang kedua judulnya? Silver Lining sama Sweet Falls. Nah, cuman emang gue nggak tahu ya, agak sebenarnya kalau ngomongin tulisan yang pertama yang Silver Lining itu gue agak punya pengalaman. Bukan kayak kurang percaya diri karena itu novel pertama gue. Jadi kan semakin hari kadang kan tulisan tuh semakin berkembang ya. Jadi kadang kalau gue kayak melihat lagi gitu, ya ampun, gue nulis kayak gitu. Tapi berhasil loh. Berhasil untuk ngambil hati teman-teman kita di luar sana. Iya. Cuman kadang ada hal seperti itu. Ada hal seperti itu ya. Oke. Nah, Ci, kalau misalkan kita ngomongin dari segi bisnis nih. Lo kan nulis nih. Terus dari segi bisnis menurut lo itu worth it nggak sih? Begini, gue menulis orientasinya itu bukan uang. Oke ya, jadi gue mencari uang di pekerjaan yang lain seperti MC dan lain-lainnya. Jadi emang menulis ini pure gue ingin berkarya, ingin pakai hati, tulisan gue dibaca sama orang dan itu cukup. Jadi mau itu menghasilkan atau enggak, itu pasti akan nggak menghasilkan pun worth it banget gitu buat gue. Gimana menghasilkan gitu ya. Jadi itu bonus lah untuk penghasilan, misal buku gue laku. Ada kepuasan tersendiri. Nah kebetulan, tapi gue kan sekarang kan lagi bergabung dengan Kapitulis. Kapitulis. Nah Kapitulis ini gimana orang tuh bisa merangkai kata-kata gitu, bayar ke kita. Ya itu kan menghasilkan uang. Ternyata kata-kata ini dijadikan bisnis nih oleh para bos-bos besar ini, ya penulis-penulis besar ini. Akhirnya gue juga kayak kalau mikir gue beruntung banget bisa ada di Kapitulis ini, dan apalagi penulis-penulis ini tuh namanya udah besar-besar banget kan ya. Gue pernah dengar ada salah satu nama yang dia jual caption di Instagram, Jerry Hendrik. Iya itu dia. Oh itu juga di Kapitulis juga? Dia founder Kapitulis. Oh dia foundernya. Dia founder. Dia sama Bang Zari, ada Kak Ika Natasha juga. Oh ada Kak Ika Natasha juga. Jadi kayak gue tadi ngefans banget tuh tiba-tiba kayak masuk bareng nih satu Kapitulis gitu kan, kayak rasa luar biasa ya. Jadi Kapitulis ini menurut gue selain kayak gimana tempat kita para penulis itu saling merangkul ya. Ya walaupun gue tuh belum merasa gue pantas dibilang penulis ya. Mungkin kayak rendah nih enggak, tapi maksud gue kayak gue lebih ya, gue orang yang suka menulis ya. Gue orang yang suka menulis gitu ya. Kayak gue pede banget gitu kalau bilang gue penulis gitu ya. Cuman kayak di dalam sini orang-orang yang nulis yang udah punya karya banyak gitu, banyak mengajarkan gue dan menunjukkan bahwa kata-kata ini bisa jadi good business banget. Gitu. Keren. Iya kan? Mana pernah lo kepikiran orang bayar caption, bayar surat, orang minta putus, minta merangkaikan kata seperti kita gitu kan. Itu kayak kalau gue yang nulis, gue stres sendiri deh, kayak anjir nih masalah orang gitu, gue yang ngerangkum. Gila, sulit. Nah di Kapitulis sendiri ada berapa orang penulisnya? Banyak sih ya, banyak ya? Kayak 10-an atau lebih gitu. Maksudnya di Kapitulis bukan cuma ada penulis juga, tapi kayak ada stand up comedian juga. Gitu. Terus habis itu ada jasa rangkai gambar. Terus habis itu ada yang kayak rangkai gambar gimana tuh? Lo gambarin orang lagi nangis. Iya, mau dong gitu. Digambarin gitu ya. Jadi macam-macam aja, bukan terus ada kayak ada influencer juga. Mungkin kayak ini akan jadi sebuah kayak komunitas yang akan nanti harapan para CEO ini, para panutan gue ini mungkin Kapitulis ini akan berkembang jauh lebih dari ini. Untuk teman-teman nih yang pengen cari tahu tentang Kapitulis, itu ada Instagramnya? Ada dong, ada namanya? Kapitulis.id. Tuh, Kapitulis.id bisa di-follow tuh di situ teman-teman. Terus sih ngomongin tentang personal branding nih. Personal branding menurut Suci Patia itu apa? Personal branding buat gue itu gimana cara kita menunjukkan kayak who we are gitu ya kan, bagaimana kita mau membuat orang lain itu melihat kita itu sebagai seperti apa sebagai apa gitu. Nah kalau gue pribadi personal branding itu penting ya, apalagi kayak kita biasanya sekarang itu media untuk menunjukkan personal branding itu kebanyakan kayak lewat media sosial ya, kayak Instagram, Twitter. Gue sendiri kan aktif di Instagram dan Twitter. Makanya ada personal branding gue ingin kayak menunjukkan bahwa gue orang yang suka menulis, gue orang yang suka berbicara gitu. Nah jadi emang konten-konten yang gue upload juga
seputar itu, tulisan, puisi. Terus habis itu gue jarang gitu untuk yang misalnya kayak upload lagi nongkrong-nongkrong, ketemu orang yang seneng juga, tapi kan kita kan harus kayak spesifik personal branding kita mau apa gitu kan. Nah jadi kan kayak karena isi Instagram gue isinya tulisan, terus habis itu isinya juga kayak tentang MC, kayak kebanyakan dua hal itu ya, jadi kayaknya itu terbentuk sendiri gitu bahwa kayak oh ya Suci suka nulis, Suci suka MC. Tapi itu lo realisasiin nggak di kehidupan nyata? Apa yang lo tampilin di sosial media lo tunjukin juga nggak di dunia nyata? Jadi emang kehidupan nyata gue nggak semua gue tunjukkan di sosial media, tapi apa yang gue tunjukkan ya itu bagian dari gue, hidup lo. Oke. Gila, menarik, keren. Lo keren deh. Iya. Itu emang suka tukang ngibul. Enggak, tapi bener. Maksudnya waktu pas gue dengar kabar gitu ya, Suci sekarang udah nulis novel gitu, terus akhirnya novelnya udah terbit, terus habis itu gue juga sempet datang waktu itu kan, ya kan, launching di buku pertamanya. Wah, itu interest banget dan menarik banget karena di tulisannya juga ada beberapa latar yang gue suka backgroundnya gitu. Latarnya kan lo ngambilnya itu kan di Europe kan, ya kan, salah satunya itu di Brussels, Belgia. Kenapa lo ngambilnya di sana? Kenapa nggak lo ngambil di Petamburan gitu? Iya, jadi gue yang menyenangkan dalam menulis novel itu adalah menurut gue gimana di saat kita cari karakternya, cari latar tempatnya itu tuh seru banget. Di saat waktu itu Sweet Falls, gue ingin tempat yang kayak dekat dengan musik tapi dengan bangunan-bangunan yang kayak Europe gitu, tapi belum terlalu ramai. Terus habis itu kayak pokoknya Brussels ini cocok dengan apa yang gue impikan gitu. Dan itu kan Brussels itu kan kota kecil yang gak terlalu besar kayak London atau apa gitu. Nah terus habis itu culture-nya juga masih kuat di sana. Terus setelah gue cari tahu juga bahasanya juga di sana ada banyak. Terus habis itu karena berhubung gue pengen karakternya ini kan sangat dekat dengan musik kan. Nah jadi emang di Brussels itu ada satu sekolah yang kayak emang sekolah musik gitu. Jadi emang pas banget. Oke. Gila, lu riset sampai ke sekolah-sekolahnya. Oh, sampai ke sekolah, sampai nama jalannya tuh itu seru banget. Gue tuh bisa ngeriset kayak misalnya 3 hari nih. 3 hari. Itu ngeriset di sana tuh ada apa aja, jalannya kayak apa. Terus habis itu misal mall di sana namanya apa, deket sama apa, tempat wisatanya itu tuh seru banget. Ada BIM nggak di sana? Kalau ada nongkrong gitu. Iya, kalau ada kita kesana aja yuk, nongkrong yuk, ngopi-ngopi gitu. Anaknya selatan. Dia nggak merakyat soal Petamburan tapi ngomonginnya PIM. Iya, oke, itu keren sih. Dan gue juga sebenarnya kan sempat beberapa saat lah gitu, kayak gue juga cari tahu gitu latar belakang dari Sweet Falls gitu kan. Nah itu kan latar belakangnya di Europe ya kan. Kalau musimnya itu juga lo cari tahu nggak? Musimnya lebih mana? Emang musimnya gue lebih ke, makanya namanya Sweet Falls. Ini emang bisa diartikan kayak jatuh cinta yang manis, atau kayak falls itu tuh musim gugur gitu. Musim gugur, oke. Jadi emang gue suka judul-judul yang agak rancu gitu ya. Yang maksudnya yang bisa orang tuh terserah lah mau menerjemahkannya seperti apa gitu. Emang di situ emang lebih ke musim gugur ya gitu. Cuman emang ada beberapa musim karena kan ini ceritanya bertahun-tahun ya, bukan kayak cuma di satu tempat aja gitu. Nah, cuman emang ada satu momen yang sangat bersejarah, maksudnya yang bermakna untuk dua karakter gue ini emang musim gugur gitu. Dan emang gue tuh suka banget sama musim gugur. Musim gugur suka banget. Gue suka banget. Oke, lebih pilih mana, musim gugur atau panas? Lebih baik musim gugur tapi hati nggak gugur. Waduh, iya. Asal boleh jangan cinta nih yang gugur gitu. Musimnya aja gitu. Oke, bener. Jangan yang panas-panas lah, bahaya. Tuh dengerin, jangan yang panas-panas. Iya. Ci, terus juga kalau misalkan kita ngomongin tentang idealis nih, lo orangnya idealis nggak sih? Tergantung konteksnya apa. Kalau misalkan dalam hal pekerjaan deh, gue nggak bisa mengklaim diri gue idealis, realistis atau gimana ya. Tapi gue bicara untuk jujur-jujuran aja, emang kalau dibilang apa pekerjaan yang ingin gue tekuni, pasti menulis gitu kan. Nah terus habis itu tapi kadang kan orang kayak kita tahu lah dalam pekerjaan ini misalnya nggak bisa terlalu banyak menghasilkan seperti pekerjaan-pekerjaan lain. Oke, setuju gue. Terus? Nah makanya gue mencari rezeki lain itu di MC. Tapi kalau sampai sekarang lo nanya mau
mau MC atau nulis gitu. Iya, suruh pilih gitu. Itu dua hal yang belum bisa gue putuskan. Di sisi lain gue tuh sangat cinta menulis, bahkan gue nggak pengen gue berhenti menulis sampai nanti gue berpulang ke tanah gitu ya. Gue ingin akan banget. Terus menulis gitu ya. Mau itu ada bukunya mau enggak, mau itu cuman buat surat atau apa gitu ya. Tapi kayaknya menulis itu adalah udah jadi terapi dan bagian hidup gue. Tapi di sisi lain gue juga suka untuk MC gitu ya. Ada sisi yang gimana ya, di saat gue butuh untuk bertemu orang, di saat gue butuh untuk berbicara, di saat gue butuh untuk memperluas pertemanan, memperluas wawasan, itu gue seneng banget nge-MC. Karena di saat lo nge-MC ya lo juga tau lah, lo kan penyiar radio ya, lo juga suka nge-MC gitu. Di saat nge-MC itu pasti kan di dalam satu acara ada ilmu yang lo dapet, ya kan? Ada temen baru yang lo ini kan, linknya itu relasinya itu bagus banget gitu. Tapi di sisi lain menulis ini adalah jadi self terapi gue untuk kayak di saat gue sedih, di saat gue marah, di saat gue jatuh cinta, semuanya itu menulis gitu. Jadi itu dua hal yang sampai sekarang gue nggak bisa milih mana nih yang lebih gue gitu, karena dua-duanya gue butuh gitu. Tapi dua-duanya ini kan hal yang gue suka banget ya. Beda kalau misalnya kayak gue nggak suka nge-MC, tapi karena gue dapet duit dari situ, jadi gue jalanin gitu. Jadi mungkin gue bisa kalau ditanya gitu, jadi gue bisa milih kayak ya gue sebenarnya pengennya nulis, tapi karena gue duit tinggi MC, jadi gue pengen nge-MC aja lebih realistis gitu ya. Nah, tapi kan ini dua-duanya hal yang gue suka, dan kebetulan nge-MC ini juga menghasilkan, jadi ya udah. Kenapa nggak ambil dua-duanya? Gitu, justru kayak gue seneng banget gue melakukan pekerjaan dengan apa yang gue suka. Tapi kalau dibandingkan kantoran, itu tidak. Kenapa? Gue nggak aja gitu loh. Nggak tahu tuh ya, masuknya idealis nggak ya? Iya. Sebenarnya kalau menurut gue masuknya idealis, tapi realistis gitu. Karena ya gue kan juga sebenarnya sempat kantoran gitu ya. Dan ketika kayak gue terapin berkantor gitu, itu gue kurang nyaman sih sejujurnya. Jadi kayak gue memutuskan gue nggak mau bekerja di bidang kantoran gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan terdapat opportunity-nya, karena kantoran itu beda gitu. Karena terakhir gue ngobrol sama temen gue Indra, dia adalah barista di Philosophy Coffee HQ. Itu kantornya enak banget sih. Kantornya enak banget. Dia awalnya dari barista, terus akhirnya sekarang jadi research marketingnya gitu. Itu enak banget, seenak itu. Ada kolam berenangnya, ada lapangan bulu tangkisnya. Iya, untuk self healing, untuk nulis tuh enak banget. Ada kedai kopinya. Tuh gue respect banget sih di Cinema dan Philosophy Coffee HQ buat kantor kayak gitu dan mengedepankan sekali dengan yang namanya kenyamanan karyawan gitu. Tapi sekarang kan udah banyak kan kantor-kantor yang sebenarnya juga enak gitu. Enak. Fleksibel. Cuman tergantung sih kantornya bergerak di bidang apa nih gitu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan bidang lo, gue sih menyarankan jangan ya. Karena akan tertekan lo menjalaninya dan lo gak akan nyaman gitu. Kantor yang kayak isinya nge-MC nulis gitu asik. Iya, itu asik tuh. Semoga ntar yang nonton ada siapa kayak gitu buat ya. Terus habis itu invite kita. Tapi sebenarnya Kapitulis juga mungkin kayak udah berkembang ke arah. Udah berkembang ke arah sana ya. Kita punya kayak ada kayak base camp ya, kantornya juga walaupun belum sebesar itu, tapi ya gitu nih. Oke. Nah Ci, terus tadi lo sempat ngomongin self terapi, ya kan? Nah self terapi buat Suci itu tuh harus take it berapa lama sih prosesnya? Menurut gue yang namanya self terapi, menurut gue pribadi ya, itu nggak bisa ditakar gitu ya waktunya. Misalnya kayak sehari, 2 hari, 3 hari. Kadang hati lo bisa sembuh dalam sejam, kadang bisa dalam setahun, kadang bisa ya kan dalam berbulan-bulan. Hari itu kita nggak bisa tentuin gitu. Kalau sembuh ya sembuh aja gitu. Nah tapi kalau orang sakit itu kan minum obat ya, kan perlahan-lahan gitu. Nah kalau gue misalnya kayak ada yang sakit, kasih buyar. Apa gimana? Apa lu minum apa? Ini obatnya tuh nulis. Obatnya nulis, bukan obat kayak obat berdoa. Ya maksudnya gitu. berdoa gitu ya, berdoa menulis gitu. Tapi kan nggak, maksudnya kayak kita nggak mau membawa tentang religi ya. Bener. Cuma maksudnya kayak itu pasti jadi terapi utama ya di saat kayak lo sholat, lo berdoa, itu udah itu jadi number one gitu. Tapi ya nomor 2 setelah itu ya
nulis. Oke. Kalau misalkan juga Ci, kita ngomongin tentang satu kesempatan nih. Misal nih, kayak ntar nextnya setelah video ini ke-upload misalkan gitu, ada orang yang ngeliat, wah gila, gue akhirnya ngebaca nih novel lo gitu. Lo dapet kesempatan untuk nulis suatu film, mau nggak? Aduh, itu mungkin kemarin tuh ada di Twitter ya. What is your dream gitu. Terus habis itu gue yang kayak, wah gue banyak ya sebenarnya punya mimpi-mimpi gitu ya. Gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini gitu. Dari menulis dan MC itu kan bercabang ya. Dari MC juga gue pengen jadi kayak, pengen deh gue jadi news anchor gitu di salah satu televisi gitu. Gue juga pengen deh nulis bisa karyanya kayak gini. Nah salah satunya itu ingin dibuat untuk film gitu kan. Ya udah akhirnya jawaban yang gue tulis di situ akhirnya dari semua mimpi ini yang gue punya. Akhirnya gue menulis bahwa pengen deh salah satu karya tulisan gue itu dijadikan sebuah film. Gue malah pengennya, gue punya sepupu. Sepupu gue ini yang selalu bikin konten puisi-puisi gue yang baru gitu ya. Dia emang sekolahnya lagi sutradara. Dia sengaja sekolah di Jogja Academy itu ambil sutradara khusus dan gue melihat sepupu gue ini punya potensi yang sangat besar gitu, dan gue berharap kita kan lagi bertumbuh bersama ya. Gue lagi menulis, dia juga kan lagi udah banyak banget film-filmnya, udah bikin iklan, project-project iklan di perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah lagi mau bikin film panjang gitu ke depannya. Nah gue sih pengennya gue yang menulis, dia yang jadi sutradara. Wah itu keren sih, itu keren sih. Jadi emang terus kan kita juga lagi bikin project nih, namanya itu Potret Pena. Nah emang isinya dia yang kayak directnya, gue yang nulis puisinya. Jadi jangan lupa ya nanti. Baru sih Instagramnya baru banget dibikin kemarin. Kemarin gue ngeliat postingan lo ngepost tentang puisi gitu, itu keren sih kata-katanya. Itu lo milih sendiri atau kayak lo inspirasinya gimana, nyarinya gimana? Apakah dengan tunggu senja dulu deh, dengan kopi, dengan ada pesawat lewat ya? Puisi itu selalu kayak anak senja, anak kopi gitu. Iya kan nggak tau, karena kan kalau misalkan dari teman-teman gue gitu, gue nanya, Mi ngopi yuk gitu kan, jam-jam sore gitu. Terus habis itu, ini apa sih lo lagi nyari inspirasi atau lagi senja atau gimana gitu? Iya gue suka aja gitu situasi kayak sore-sore gitu. Kalau gue kan emang merangkumnya bukan senja, gue sunset gitu, iya kan? Kalau sunset emang lebih seru gitu loh, ya kan, di pantai santai gitu. Terus habis itu kayak ngeliatin sunset, bisa ngelakuin banyak hal. Nah lo gimana? Apakah dengan senja atau dengan maghrib gitu? Gue biasanya dengan keheningan gitu. Gue dimanapun kayak kadang ya bahkan dalam ramai pun gitu, gue bisa kayak dapet inspirasi yang misalnya gue ngelihat daun gitu ya. Iya daun gitu ya. Misalnya jatuh gitu kan, gugur. Nah terus habis itu imajinasi gue tuh kan tinggi ya. Mungkin orang-orang yang suka menulis punya imajinasi yang tinggi ya. Bener. Jadi kayak di saat gue kayak melihat daun tuh kadang gue suka mempertanyakan itu, gila di saat daun jatuh gitu kan, dia pernah kayak maksudnya kayak dia tuh merasa ditinggalkan, apakah apa, makanya gue di puisi-puisi gue tuh banyak banget yang kayak pakai kata-kata daun, akar, langit gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya kayak ngeliat, gue tuh suka mengumpamakan sesuatu gitu loh. Gitu. Jadi kayak misalnya gue umpamakan pohon itu dengan seseorang, terus habis itu akarnya itu hatinya gitu. Jadi kayak berimajinasi gitu ya, dengan imajinasi gue aja. Kalau di pohon ada layangan nyangkut nggak? Nah iya, itu pelakor ya. Pelakor ya? Iya. Oh iya. Kalau hati gue misalnya kayak daun gitu. Jadi kalau layang-layang pelakor gitu, nyangkut aja nyangkut. Oh iya, nyangkut aja, hinggap terus dia pergi gitu. Pergi. Ditarik dikit juga kan? Iya, ditarik dikit. Putus nih, kalah. Putus nih, aduh, udah lah. Itu nggak masuk lah ya. Nah sih, kalau misalkan ngomongin tentang sedih nih, lu pernah sedih nggak sih? Sedih yang kayak, aduh gila, manusia mana yang nggak pernah sedih, coba komen ya, manusia mana yang nggak pernah sedih? Maksudnya sedihnya tuh dalam arti kayak, wah ini titik terberat gue dalam hidup. Di saat gue nggak tahu lo pernah ngerasain ini atau enggak ya, di saat nangis tuh udah sampai di tahap yang kayak capek ya. Iya rasanya tuh kayak mana nih udara, mana. Kok rasanya kayak sesek gitu loh, kayak kayak sampai ke urat-urat lo yang kayak menyebar gitu loh sakitnya. Itu bukan cuma ada di hati lo ya, tapi kayak sampai kayak ya Allah sakit banget ya. Iya. Terus akhirnya lo cerita nggak ke orang? Lebih cerita ke sahabat atau cerita kemana, ke keluarga? Gue tuh orangnya kan kalau
Ada orang kalau sedih senangnya main sama temen-temen ya. Oke. Kalau lo lebih kemana? Kalau gue lebih ke olahraga. Olahraga. Jadi kayak misalkan selain main bola, gue kan boxing juga gitu. Jadi kayak gue ngeluapinnya tuh ke situ. Jadi semua energi negatif positif tuh gue luapin ke situ. Kalau gue tuh kalau sedih gue cenderung menutup diri dari semua orang gitu. Jadi kayak gue nggak handphone gue tinggalin, semuanya gitu, gue bisa di kamar aja gitu. Iya. Apa yang gue lakukan misalnya gue mau nonton, mau apa gitu. Tapi gue cenderungnya nggak berbicara sama orang justru. Oke. Beda-beda ya. Berarti itu udah di titik gue. Kalau gue masih cerita sama orang, tandanya gue masih ya udah sakitnya masih ya udah gitu, sedih aja gitu. Kalau di saat gue masih kayak cerita sama orang, gue masih sedih, marah. Tapi kalau misalnya gue udah sampai menutup diri, itu udah sakit. Tuh parah banget sih, jangan buat dia sakit lah. Cie. Oke. Wah, itu menarik sih. Misalnya kayak tadi kita udah ngomongin tentang tulisan, terus dari segi bisnisnya juga, personal branding lo juga. Terus achievement apa nih, Ci, yang udah lo capai sampai akhirnya lo ada di titik sekarang? Wow. Banyak ya? Wah, enggak, justru kayak aduh gue nggak berani ya nyebut itu achievement gitu ya. Jadi kayak gue nggak tahu apa aja yang gue nggak daun lo sayang nih daun jujur lo kalau ngeliat gue tuh emang gue kayak orang gila kali ya. Ini ada angin kalau ngeliat daun jatuh tuh yang kayak wow daun iya. Itu ada layangan juga tuh. Angin lagi. Angin nih. Oke, gue pernah bikin puisi judulnya Daun, Angin, dan Kekasih. Wah, gila. Itu keren deh bahasanya. Iya. Nah, udah daun. Nah, achievement mungkin daripada gue ngomongnya achievement kesannya gue bersombong diri gitu ya, lebih kayak ke hal-hal apa yang gue syukurin aja kan. Boleh hal-hal yang lo syukurin. Banyak banget hal yang gue syukurin gitu ya. Terlepas dari gue yang sehat, punya teman sekeren lo. Waduh, alhamdulillah. Ini juga hal yang harus disyukuri ya kan. Terus punya teman-teman itu bagian dari rezeki. Iyalah, bener lah, gitu, relasi ya kan. Tapi pertama itu tentang buku ya. Gue itu hal yang gue syukurin banget, gue bisa nerbitin buku yang diperjualbelikan di toko buku di seluruh Indonesia gitu ya. Terus habis itu gue juga senang banget karena masuk Abang None ini gue jadi bisa mengembangkan potensi berbicara gue yang jadi MC, paham ya? Iya, Alex itu bukan gue sombong gue anak Abnon, maksudnya gue nge-MC awalnya akarnya dari Abang None ini gitu. Kalau mungkin gue nggak pernah masuk Abang None, mungkin gue nggak tahu bahwa gue tuh punya potensi dalam berbicara gitu. Ya kan? Dan nggak punya keberanian gitu. Lo Abang None mana? Jakarta mana? Selatan dong. Hijau nih. Gila, keren kan? Selatan banget nih. Guys, kalau kalian anak Abnon nonton ini Abnon Selatan, tolong apresiasi gue ya. Keren. Respect Abnon Selatan. Keren. Terus nulis, nah terus habis itu gue mengenal orang-orang di Kapitulis ini yang Kapitulis ini sedikit banyaknya sangat membantu gue bertumbuh gitu loh, berkembang gitu hingga gue saat ini ya, karena banyak teman-teman penulis di sana yang kayak kok dia bisa kayak gini, wah gila, yang followersnya tuh di kayak ratusan k gitu loh, yang kayak udah centang biru semua gitu loh. Kalau gue kan wah lu juga banyak dong apa ini gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kadang gue selalu kayak ya Allah, alhamdulillah banget ya gitu. Gue kayak bersyukur banget ya mungkin kalau gue berangkat, gue bisa nulis, gue bisa punya buku, gue bisa MC dan Abnon ini juga berangkat dari rasa sakit yang pernah gue alami gitu, dari kejatuhan, kegagalan yang pernah gue hadepin gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang lagi nonton ini merasa lagi jatuh ya, lo juga pasti pernah ya ada di titik jatuh gitu. Justru jadikan kegagalan lo, kejatuhan lo itu jadi pijakan di mana lo tuh akan berdiri lebih tinggi, di mana lo akan kayak bangkit jauh daripada hari ini. Kadang kita tuh suka nggak tahu kita itu bisa apa sampai kita tuh jatuh tuh baru kita oh iya ternyata gue tuh bisa ya gitu.
Ih, gila keren banget temen gue. Gue jadi kayak motivator. Keren. Sorry ya kalau gue sotoy. Semoga sharing-sharing kita hari ini bisa menginspirasi lah. Nah, terus untuk teman-teman nih Ci yang punya bakat sama kayak lo, tips and trick dong Ci buat mereka. Gimana nih Kak cara mulainya gitu? Aduh iya tuh banyak sering ya. Sih? Aduh sering banget ya, maksudnya kayak ada yang nanya gimana sih cara nulis gitu kan. Itu pertanyaan yang sederhana tapi sulit banget loh buat dijawab. Gimana cara nulis? Gimana ya? Gini, kalau misalnya emang kalian suka nulis, kalian nulis aja apa yang dari hati itu akan tersampaikan ke hati juga. Jadi iya, keren, maksudnya kalau nulis ada, kalau emang kalian lagi sakit ya udah tulis sakitnya gitu. Jangan terlalu mikirin diksi-diksi, kadang maunya yang pengennya yang puitis gitu, yang maunya renjana, terus habis itu senja. Lah kalau emang kalian cuma nulis kayak sakit sekali hari ini gitu, tulis aja, berangkat dari situ gitu loh. Nanti tulisan kalian tuh akan berkembang. Jadi hilangin ketakutan yang misalnya kayak nggak pede atau misalnya kayak aduh nanti tulisannya nggak bagus gitu. Nah, bagus tulisan itu bagus atau enggaknya sebenarnya sesuai selera. Ada orang yang nggak suka terlalu yang puitis gitu. Untuk sebagian orang kan yang kayak aduh puisinya puitis banget bagus. Ada sebagian orang kayak apa gue nggak ngerti. Ya kan ada kan? Gue paham tuh. Gue nggak ngerti deh artinya apa. Ada yang orang kayak ngelihat tulisan yang kayak cuman yang kayak aku mencintaimu hari ini bla 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 bla. Ada orang yang kayak ngeliatnya ih cheesy banget nih gitu. Ada orang yang kayak gue banget nih. Langsung gue gitu. Gue banget kayak gini. Nah, jadi apapun tulisan kalian itu pasti akan menemukan penikmatnya sendiri gitu. Menemukan segmentasi sendiri. Iya, pasti. Jadi karena mau penulis sebesar apapun gak mungkin semua orang akan suka tulisannya gitu. Iya, setuju gue. Jadi tulis aja gitu. Pasti akan ada yang suka sama tulisan kalian, pasti ada yang gak suka. Jadi kalau misalnya kalian terlalu fokus sama kayak aduh nanti tulisannya jelek gitu, kalian gak akan pernah kemana-mana. Tuh, panutan nih milenial. Mantap. Terus sih, pernah nggak lo inspirasi menulis karena keluarga? Pasti pernah. Iya, gue kan kayak berangkat dari apa ya? Justru keluarga, kegagalan dan kejatuhan apa yang gue alami dalam keluarga itu yang membuat gue berdiri sampai hari ini. Gitu. Iya, jadi kayak gue yakin lah semua keluarga pasti ada masalah masing-masing ya. Setuju gue. Gue juga ada masalah keluarga yang waktu itu sangat berat dan sangat besar yang justru menjadi titik poin gue untuk kalau nggak ada masalah itu gue nggak kayak gitu. Gue juga sering tuh mikir kayak gitu tuh. Gue kalau misalkan nggak ada masalah ini, gue nggak mungkin kayak gini. Nyikapinnya gue nggak mungkin segininya gitu. Oke. Justru hal-hal kayak gitu kan. Iya. Kalau kayak ada pernah nggak sih lo dapet pertanyaan kalau lo bisa ngulang waktu apa yang mau lo ubah gitu? Iya. Pernah. Itu berat tuh jawabannya. Kalau gue kayak setelah gue pikir-pikir kayak nggak ada juga sih. Karena kalau gue merubah misalnya gue pengen kayak aduh masalah keluarga gue nggak perlu ada gitu. Kayak gue nggak akan jadinya nanti gue nggak nulis dong. Jadinya gue nggak MC dong ya gimana ya? Bener, tapi kalau misalnya gue mau ada gue kayak gini udahlah jalanin aja tuh berarti kan emang ini udah jalannya. Iya. Jadi apapun yang akan dihadapin dunia ini kan penuh rahasia. Iya betul. Penuh justru rahasia teka-tekinya ini yang akan seru lo jalanin gitu. Di saat kayak hari ini, di saat kalau gue nangis ya, gue selalu kayak ya nanti ya di depan nih gue pasti kalau di saat bahagia nih gue akan nengok nih ke hari ini kayak gila gue waktu itu nangis mampus banget gitu ya, mampus banget. Ternyata itu yang akan membawa gue ke depan ya. Jadi gue kadang suka penasaran sakit ini akan membawa gue kemana ya gitu, akan membawa gue setinggi apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi sedih atau apa tenang aja. Itu justru gerbang awal untuk keberhasilan kalian. Gila keren banget. Nih kita break bentar ya, soalnya kan azan nih. Ntar gue matiin dulu, ntar kita nyala lagi. Oke, itu dia tadi sharing-sharing gue barengan sama Suci. Gue nya sibuk buka makanan. Maaf ya guys, kayak lapar banget soalnya ini jadi dikasih makanan dari Q. Terus habis itu ini ada mentai yang kayak dari sebelum ini tag tuh gue udah kayak apa sih mentainya? Menarik sekali ya. Langsung jadi, ya di follow ya di Instagramnya Q gitu. Nah Ci, terakhir nih sebelum lo makan juga menikmati komplimennya aja gitu.
Thank you loh. Hal apa yang mau lo sampein buat teman-teman di luar sana yang sedang menjalani prosesnya? Oke, jadi buat teman-teman di sana dengan apapun mimpi yang ingin kalian gapai, seperti apa perjalanan saat ini, sesusah apa, semendaki apa, selelah apapun, percaya deh kalau proses ini tuh justru yang lebih penting daripada hasil yang nanti akan kalian capai gitu. Nanti kalau misalnya kalian kayak lagi lelah nih ya sekarang gitu, percaya aja bahwa air mata kalian ini justru yang akan membuat kalian jauh lebih bahagia nanti di masa depan gitu. Jadi gila. semangat ya. Bagus banget. Nah itu dia tadi sharing-sharing gue barengan sama Suci. Suci sekali lagi thank you so much buat waktunya, kesempatannya, ilmunya, sharing-sharing dan semuanya deh, pengalamannya. Nih semoga sharing-sharing kita bermanfaat. Iya amin ya. Terima kasih juga ya buat nih penyiar radio yang keren satu ini udah mau ngobrol-ngobrol sama gue. Iya dong, mau banget gue. Iya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di next meet up berikutnya. Thank you semuanya yang udah nonton. Dadah. Dadah.